Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, sobat pintar semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam acara pembelajaran jarak jauh hasil kerjasama dari Dinas Pendidikan melalui Radio Disdik. Baik, sobat pintar yang berbahagia, saya mempunyai pantun, mudah-mudahan tidak lupa ya. Pantunnya begini: ujung aspal kota Pondok Gede, sesat di jalan, pastilah tidak mau bertanya. Gunung Tangkuban Perahu, ukurannya sangat gede. Apalah artinya ada di sini, tidak tahu namanya. Oke, baik, saya perkenalkan. Nama saya Danang Setia Utomo. Ya, saya sebagai pengajar dari SMP Negeri 287 Jakarta, dan saya mengajar bidang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, anak-anak, marilah kita berdoa. Sobat pintar semuanya, kita berdoa. Kalian di rumah masing-masing dan kami ada di sini, mari kita berdoa supaya insya Allah semua berjalan dengan lancar, ya, sesuai apa yang kita harapkan, dan mudah-mudahan pandemi corona ini cepat berakhir. Amin. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Baik, sobat pintar sekalian yang berbahagia, salam hebat semuanya. Marilah kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bernyanyi lagu wajib nasional yang diciptakan oleh Ibunda Ibu Sud pada tahun 1927 yang berjudul Tanah Airku. Mari kita berdiri semuanya. Ya. Ya, kita mulai. Semuanya mengikuti ya. Judulnya Tanah Airku. Tanah air ku tidak kulupakan, ya, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, baik semuanya. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan,
Engkau ku banggakan. Oke, cukup sekian anak-anakku sekalian. Kita sudah mengenal lagu wajib nasional ini. Lagu tersebut diciptakan oleh Ibunda Ibu Sud pada tahun 1927. Saat itu beliau menciptakan lagu tersebut pada usia 19 tahun ya, masih usia 19 tahun, tapi sudah bisa menjadi sang maestro ya. Oke, baik. Kita biasa saja di sini ya, sobat pintar semuanya. Kita santai tapi serius. Oke, baik. Saya perkenalkan, nama saya sekali lagi ya. Tadi sudah. Nah, nih nama saya Danang Setia Utomo. Ya, saya mengajar di SMP Negeri 287 Jakarta. Ya, mata pelajaran IPS ya. Dan kebetulan saya mengajar untuk tahun ini di kelas 7 dan juga saya menyampaikan materi saat ini juga kelas 7 ya. Nah, sebelum saya sampaikan materi, nah ini ada kalanya kita mengenal beberapa langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran daripada virus corona. Karena kita sekarang sedang mengalami pandemi. Nah, kita selalu jangan lupa nih, Bapak selalu menyarankan pada kalian sobat pintar yang ada di rumah, yang pertama ya, selalu jaga kebersihan tangan. Kebersihan tangan dijaga dengan cara apa? Sering mencuci tangan ya. Kemudian memakai apa? Memakai sabun, dibasuh, dibersihkan ya, atau memakai hand sanitizer. Kemudian kalau saat bersin tutup hidungnya ya dengan mulut, dengan sapu tangan atau masker. Nah, kemudian yang ketiga, jaga jarak ya dengan yang sakit atau yang tidak sakit, karena kita tidak tahu apakah diri kita itu membawa virus atau tidak, atau juga teman kita atau orang lain juga sudah terbawa virus atau belum. Kita pun tidak tahu, makanya jaga jarak diharuskan ya untuk saat ini. Kemudian yang keempat, kurangi bepergian jika merasa tidak enak badan. Yang kelima, jangan lupa makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Nah, ini 5 langkah pencegahan virus corona dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ini caranya cuci tangan seperti apa? Nah, di sini ada ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita mengingatkan kembali sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada saat ini. Yang pertama nih, cuci tangan ya, basahi tangan dulu, kemudian tuangkan sabun, nah, kemudian dioleskan di seluruh permukaan tangan, nah, terus gosok bersih hingga 20 detik, semua di sela-sela jari ya, semua di sela-sela jari ya, digosok bersih. Kemudian bilas dengan air yang bersih dan mengalir ya. Nah, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk bersih. Nah, kemudian jangan lupa memakai masker. Nah, pakai masker dengan benar. Nah, ini ya. Nah, mengapa harus mengenakan masker? Nah, ini karena kita tidak pernah tahu siapa yang sudah membawa virus. Nah, kemudian karena orang yang sehat juga bisa membawa virus sehingga bisa menular orang lain. Dan yang ketiga, dengan mengenakan masker berarti kita telah melindungi diri dan orang lain. Nah, ini ya. Jadi ini diwajibkan gitu ya. Jadi pakai maskernya contohnya ini nih. Nah, ini ada gambarnya nih. Semua hidungnya terbungkus sampai dagu ya. Tertutup maksudnya, tidak terbungkus. Terbungkus malah nggak bisa napas nanti ya. Baik, oke. Kemudian kita juga mengenal social distancing nih.
jaga jarak ya. Apa aja masuk dalam social distancing, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, tetap di rumah. Ya, jangan lupa nih, tubuh kita sering kena sinar matahari supaya keringetan, sehat ya. Baik. Oke. Nah, ini materi yang kita pelajari untuk saat ini ya. Dinamika kependudukan dan keragaman etnis di Indonesia. Nah, mungkin kalian sudah tahu atau sudah dipelajari melalui tayangan-tayangan belajar di rumah atau belajar dari rumah yang disampaikan oleh para pengajar atau guru-guru kalian ya. Tetapi alangkah baiknya kita mengulang kembali materi ini ya. Bagi yang belum juga silakan mengikuti. Karena apa? Ya, sebentar lagi kita akan mendekati penagihan tengah semester ya, atau PTS atau mid semester yang sebentar lagi kita akan selenggarakan kemungkinan di akhir bulan September ini ya. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari untuk lebih jauh lagi, adakah kalanya kita mengenal kompetensi dasarnya nih. Kompetensi dasarnya, nah ini kita kenal nih. Memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya, tadi kognitifnya ya, pengetahuannya. Sekarang keterampilannya menyajikan hasil ya, telaah konsep ruang, yaitu lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Mohon maaf nih kalau kepanjangan Bapak bacain karena penting nih ya. Jangan sampai kita belajar apa yang kita targetkan nggak tahu gitu, jangan sampai ya. Oke, tujuannya apa aja? Nah, tujuannya banyak ya, nih, tujuannya banyak. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian sobat pintar diharapkan bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan sebaran penduduk di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan komposisi penduduk di Indonesia. Kemudian juga berikutnya, kalian bisa menjelaskan kualitas penduduk di Indonesia dan menganalisa permasalahan yang akan muncul jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat. Kemudian berikutnya, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi faktor dan kondisi yang mempengaruhi keragaman etnik budaya Indonesia dengan jelas, kemudian mengeksplorasi bentuk keragaman etnik budaya Indonesia dengan lengkap. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, untuk materi kita saat ini ya, apa saja sih yang akan dipelajari? Nah, ini yang pertama, jumlah penduduk ya, jumlah penduduk. Kemudian persebaran penduduk. Kemudian komposisi penduduk. Terus pertumbuhan dan kualitas penduduk dan keragaman etnik dan budaya. Jelas tidak ya? Ini ya. Ini ya. Oke, lanjut ya. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Nah, ini jumlah penduduk ya. Ini jumlah penduduk. Dirilis data dari Divisi Populasi Departemen Ekonomi dan Masalah Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa di dunia nih.
Ya, diperkirakan jumlah penduduk dunia pada tahun 2020 mencapai berapa nih? Hafal tidak nih? Angka seperti ini, tahu nggak? 7 miliar 794 juta 798.739 jiwa, atau digenapkan menjadi 7,8 miliar jiwa. Besar sekali, berarti penduduk di dunia ini sudah mulai padat. Ya, sudah mulai padat. Nah, ranking 10 besar jumlah penduduk padat, kalian bisa amati nih masing-masing negara. Ya, yang pertama Cina, ya, Cina dengan populasi jumlahnya 1.439 juta ya. Kemudian yang kedua Hindia 1.380 juta. Nah, kemudian Amerika Serikat, ya, Amerika Serikat ini urutan yang ketiga 331 juta jiwa. Kemudian yang berikutnya adalah Indonesia, ya. Ya, Indonesia itu mencapai 273.523.615 jiwa. Nah, itu perkiraan ya, perkiraan jumlah penduduk yang diadakan oleh Divisi Populasi Departemen Ekonomi dari Persatuan Bangsa-Bangsa di Dunia atau United Nations ya. Nah, Indonesia berada di peringkat keempat besar di dunia. Berarti kita cukup lumayan jumlah penduduk kita ya, sobat pintar ya. Kita mempunyai wilayah yang sangat luas, kemudian juga kita memiliki masyarakat yang majemuk dan jumlahnya sangat besar. Dan ini bukan negatif dampaknya untuk kita, justru malah positif. Karena apa? Ini adalah kekuatan bangsa kita untuk bisa membangun masa depan yang lebih bagus, ya, lebih baik lagi. Insya Allah, amin. Oke, sebelum saya lanjut, saya lupa untuk menyatakan di akhir pertemuan kita ini ada kuis ya, kuis. Nanti kalian boleh catat sementara ya. Kalian bisa jawab melalui link yang ada di YouTube Radio Disdik Dinas Pendidikan Jakarta. Nah, bisa jawab langsung chat di situ nih pertanyaannya nih. Ya. Yang pertama, jelaskan pengertian penduduk. Kedua, jelaskan dengan kualitas penduduk. Apa yang dimaksud dengan kualitas penduduk ya. Kemudian sebutkan 4 ras yang terdapat di Indonesia. Nah, ini 3 pertanyaannya. Kalian bisa jawab langsung melalui chatting di channel YouTube Radio Disdik Provinsi DKI Jakarta. Kita lanjut untuk materi selanjutnya ya. Nah, sekarang persebaran penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan persebaran penduduk ya? Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Ya, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Nah, ini yang dimaksud dengan persebaran penduduk. Nah, kemudian persebaran penduduk ini ya dapat kita kenali dari kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk indikatornya ada perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah dengan wilayah lain. Nah, ini ya. Biasanya sumber daya alam yang di suatu wilayah tersebut banyak dan kaya, itu pasti penduduk banyaknya adanya di situ gitu, ya. Karena mencari kehidupan. Nah, kemudian wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, nah ini baik sumber daya fisik maupun manusianya akan cenderung dipadati penduduk. Nah, seperti yang ada di Indonesia, yaitu Kepulauan Jawa ya, Jawa dan Sumatera serta Kepulauan Bali ya. Nah, itu pasti banyak penduduknya. Nah, kemudian selanjutnya
Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah ya tentang pemerataan pembangunan. Ini dampak positif ya, dampak positif. Nah, kemudian wilayah penduduknya jarang. Nah, kalau wilayah penduduknya jarang, ini menunjukkan pembangunan belum merata di berbagai wilayah tersebut ya. Tuh, jadi kepadatan penduduk bisa menggambarkan atau menjadi bahan untuk informasi pemerintah, untuk negara, untuk bisa memetakan supaya pemerataan pembangunan ini lebih tersalurkan, lebih merata, maksudnya seperti itu ya. Oke, nah ini ya, ini jumlah populasi yang ada di Indonesia, ini jumlahnya luar biasa ya. Nah, ini kita bisa melihat kepadatannya ya. Wah, Pulau Jawa nih yang paling padat ya. Pulau Jawa dengan jumlah berapa ini? Ya dikali 10 ya. 10 juta nih kalau nggak salah. Kali 10 juta. Ini sudah 13.000 berarti dikalinya 100 lah. Kurang lebih ya populasinya sehingga bisa angka sekitar 130-an juta ya. Oke, Pulau Jawa ini sangat padat ya. Yang paling padat yaitu daerah Jawa Barat nih tahun 2010. Nah, sekarang 2020 kita lihat. Oh, ternyata ya Jawa Barat masih sangat padat ya populasi di Pulau Jawa nih. Ya. Nah, kemudian untuk berikutnya di tahun-tahun ke depan juga kemungkinan ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini peta pemerataan atau persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Nah, ini. Nah, tanda merah ini adalah padat ya, paling padat. Ya, Pulau Jawa dihuni sekitar 149 juta jiwa atau 57%,12 ya. 57,12% penduduk Jawa nih. Kemudian berikutnya, urutan berikutnya adalah Sumatera ya. Sumatera 55 juta jiwa. Nah, ini Sumatera nih. Nah, kemudian selanjutnya pulau mana yang padat nih? Pulau mana nih? Nah, ini Sulawesi ya. Sulawesi 19 juta jiwa. Nah, berikutnya Kalimantan. Nah, Kalimantan pun pulau yang sangat luas ini. Lambat laun juga ya besar juga populasinya ya, mencapai 15 juta jiwa. Nah, kemudian ini Pulau Bali, kemudian ada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Barat ya. Ini sekitar 14 juta. Ini padatan selanjutnya ya. Nomor berapa nih? Berarti nomor 5. Nah, kemudian Papua ya. Papua selanjutnya 4,1 juta ya. Dan kemudian ada Kepulauan Maluku ya dan sekitarnya diperkirakan 2,9 juta jiwa. Nah, ini peta ya. Persebaran penduduk yang ada di Indonesia melalui Badan Pusat Statistik Nasional. Nah, ini sumbernya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mempelajari komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk. Apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Nah, komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, ini komposisinya ya. Nah, ini berdasarkan apa? Nah, ini tadi. Usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Nah, ini unsur-unsur dasar untuk pengelompokan atau mengkomposisikan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, kita bahas ya salah satunya saja.
Ini karena waktu juga ya, jadi tidak semuanya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh guru-guru kalian ya yang ada di sekolah masing-masing melalui pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia nih, ya. Nah, ini seru juga nih. Jadi ternyata ya usia itu dikelompokkan dari 0 ya, usia baru lahir sampai 14 tahun. Nah, ini dalam kategori usia belum produktif ya, belum produktif. Nah, kemudian 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, ini usia produktif ya. Dan lebih dari 65 tahun itu sudah tidak produktif. Jadi ada 3 penggolongan jenis berdasarkan usia. Ini komposisi penduduk berdasarkan usia. Nah, ini piramidanya ya. Ini yang kuning adalah perempuan dan yang biru adalah laki-laki. Nah, ini bisa dilihat nih, sobat pintar ya. Usia di rata-rata antara 15 sampai 29 tahun. Nah, ini populasinya paling banyak baik wanita maupun laki-laki. Nah, ini adalah populasi produktif dibandingkan non produktif atau belum produktif dan sudah tidak lagi produktif ya. Ini besar sekali nih. Ya, makanya gambar piramidanya mengalami penggelembungan atau penggendutan ya di sini ya. Oke, baik. Sekarang berdasarkan jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Nah, ini piramid berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik tahun 2000. Nah, sampai 2025. Nah, ini perkiraannya angka produktif masih sangat lumayan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang biru perempuan. Nah, ini yang merah adalah laki-laki. Nah, ini ya. Zaman sekarang tidak lagi seperti zaman dulu pada era Raden Ajeng Kartini ya. Pada masa itu perempuan hanya di rumah, tidak boleh bekerja dan harus melayani keluarganya. Tetapi saat ini era sudah terbuka ya, sudah modern atau yang disebut dengan zaman emansipasi khusus untuk wanita. Jadi pekerjaan apapun yang dilakukan oleh pria bisa juga dikerjakan oleh wanita. Makanya Indonesia dengan penduduk yang sangat besar ini alhamdulillah mempunyai bonus demografi dari tahun 2010 sampai sekarang untuk usia penduduk yang produktifnya cukup sangat besar. Nah, ini adalah kekayaan yang luar biasa sebagai sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kemudian pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, nih. Apa sih pertumbuhannya? Pertumbuhan adalah keseimbangan dinamis ya, perhatikan nih ya. Antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya. Oke ya. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, dan migrasi disebut faktor non alami ya. Nah, kelahiran bersifat menambah, kematian bersifat mengurangi, migrasi bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami bonus yang luar biasa ya, dicatat dalam statistik dunia oleh Badan Persatuan Bangsa-Bangsa yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia sendiri, yaitu Badan Pusat Statistik, bahwa Indonesia mendapatkan bonus yang luar biasa atau yang disebut dengan bonus demografi dengan bisa menekan angka laju kelahiran ya, karena kesuksesan
melaksanakan program keluarga berencana yang sudah dicanangkan dari tahun 1980 sampai hingga sekarang. Nah, buktinya adalah Indonesia sekarang ini mempunyai sumber daya manusia ya yang usianya produktif ya di atas 15 tahun sampai di bawah usia 65 tahun. Oke. Nah, ini kita lanjut ke materi kualitas penduduk. Kualitas penduduk atau tingkat taraf hidup di suatu wilayah yang dapat memenuhi aspek kehidupan ya, atau aspek kebutuhan hidup mereka ya penduduk meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan produktivitas. Ini disebut dengan kualitas penduduk. Nah, sejauh mana kualitas penduduk yang ada di Indonesia? Tentunya ini tidak jauh ya dari faktor yang mempengaruhinya ya. Nah, banyak faktor yang mempengaruhinya, yaitu biasanya dari kebijakan pemerintah, kemudian sumber daya alam ya, kemudian juga ada juga lapangan kerja ya. Nah, jadi faktor-faktor ini mempengaruhi kualitas penduduk. Nah, kita melihat bahwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ya, masih juga ada yang belum memang mengenal huruf atau yang disebut dengan buta huruf. Nah, ini kendala untuk bagaimana penduduk Indonesia menjadi berkualitas, karena masih ada beberapa ya, walaupun tidak jumlahnya besar tetapi masih ada, dan ini memang harus diberantas. Nah, pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun 12 tahun ya, 10 tambah 2. Oke. Baik, berarti kalau 12 tahun itu dari SD, SMP sampai SMA atau SMK ya. Oke. SD berapa tahun? 6 tahun ya. 6 tahun tambah SMP 3 tahun, tambah lagi 3 tahun, SMA atau SMK berarti 12 tahun. Berarti masyarakat Indonesia diharapkan oleh negara atau pemerintah ya, paling rendah itu adalah lulusan SMA atau SMK. Ini menyatakan kualitas penduduk Indonesia itu sudah oke atau belum ya. Baik, kita lanjut ke keragaman etnik dan budaya. Tadi kita dinamika, sekarang etnik dan budaya. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Majemuk itu banyak, bermacam-macam ya, campuran. Terdiri dari beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, ada beberapa ras yang ada di Indonesia ya, yaitu 4 ya, 4 ras yang ada di Indonesia, yaitu ras melanosoid atau ras Papua melanosoid. Ini banyak terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kei ya. Kemudian ada ras negroid ya. Ras negroid ini ada di Semenanjung, Malaka, dan Mikopsi atau Kepulauan Andaman. Tahukah Anda Kepulauan Andaman ada di mana? Ada di Sumatera. Oke, baik. Kemudian ras berikutnya adalah ras Wedoid. Ya, ras Wedoid. Nah, ini. Ya, Wedoid itu banyak di Riau ya, atau suku Siak. Nah, ini orang Kubu, orang Sumatera menyebutnya ya, Sumatera Selatan, Kubu, dan Jambi. Kemudian ada orang Tomuna di Pulau Muna, ada orang Enggano di Pulau Enggano, ada orang Mentawa di Kepulauan Mentawa. Ini kebanyakan di Pulau Sumatera nih, ras Wedoid ya. Ya, kemudian ada lagi ras Melayu ya, Mongoloid. Nah, Melayu ini dibedakan 2. Ada Melayu tua, ada Melayu muda. Melayu tua antara lainnya ada di Sumatera ya, suku Batak. Kemudian ada di Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan itu ada suku Toraja.
kemudian ada di Kepulauan Kalimantan suku Dayak. Nah, ini disebut dengan Melayu tua. Nah, sekarang Melayu muda. Melayu muda banyak terdapat di Madura, ya, Pulau Madura, Jawa pada umumnya, kemudian ada Bali, dan di Sulawesi Selatan ada suku Bugis, ya. Jadi ini Melayu muda. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada Melayu tua dan Melayu muda dalam satu provinsi, ya, Sulawesi Selatan. Itu suku Toraja dan suku Bugis. Sama-sama dari Sulawesi Selatan, provinsi Sulawesi Selatan, tapi dia terbagi rasnya dua dalam satu wilayah, ya, ras Melayu tua dan muda. Menarik sekali. Oke, lanjut. Kemudian keragaman suku bangsa, ya, keragaman suku bangsa. Nah, menurut Hildegard, ini peneliti dari Inggris, ada 300 etnis yang berbeda di sini, ya, di Indonesia, ya. Nah, perbedaan etnis itu antara lain perbedaan daerah atau bahasa, kemudian perbedaan tata susunan kekerabatan, ya. Kemudian ada adat istiadat, sistem mata pencarian, perbedaan teknologi, perbedaan kesenian daerah. Nah, ini yang menggambarkan perbedaan etnis, ya. Nah, faktor yang menyebabkan perbedaan apa aja sih? Ada perbedaan bahasa dan adat istiadat itu apa, ya? Letak geografis, ya. Letak geografis nih. Biasanya kalau yang di pegunungan itu suaranya lebih keras ketimbang yang ada di daratan atau dataran rendah. Karena dia komunikasinya cukup jauh, jadi dia harus berteriak, mengeluarkan tenaga untuk memanggil sesamanya. Nih, kalau orang-orang yang ada di daerah pegunungan biasa suaranya lebih keras, ya. Nah, letak geografis. Begitupun di pantai, ya. Tapi kalau di dataran rendah, dia biasanya lebih lembut bahasanya, ya, tata bahasanya, karena tidak terlalu jauh, ya, tempat tinggalnya juga. Kemudian kemungkinan penduduk yang terpisah-pisah, pulau-pulau terpencil dan menghambat kontak dengan daerah lain. Kemudian latar sejarah yang berbeda, kemudian lingkaran hukum adat dan masyarakat yang berlainan. Oke, ya, kemudian dari BPS, Badan Pusat Statistik, ya, menyatakan di tahun 2010 Indonesia itu ada sekitar 1128 suku bangsa dan budaya nih, ya. Beda dengan Hildegard tadi, ya, hanya 300, tapi BPS menemukan ada 1000 lebih. Wah, ini luar biasa, ya. Jarang di dunia mempunyai suku bangsa sampai 1000 begini jumlahnya. Di Amerika pun juga nggak sampai segitu, walaupun Amerika lebih besar wilayah dibanding Indonesia, ya. Tapi jumlah suku bangsanya tidak sebanyak di Indonesia, luar biasa. Oke, kemudian setiap daerah memiliki budaya yang khas. Keragaman budaya tersebut diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, ya, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, kemudian upacara adat dan sebagainya. Nah, keragaman budaya bisa dilihat dari sini, ya. Tentu kalian sudah bisa melihat atau mengalami atau bisa langsung melihat pakaian-pakaian adat beberapa wilayah yang berbeda. Mungkin waktu masih kecil kalian pernah mengalami acara 17 Agustus, biasanya di sekolah memakai pakaian adat yang berbeda-beda di taman kanak-kanak, ya, hingga SD. Nah, itu, ya, contoh itu. Berarti kalian sudah mengalami dan melihat sendiri, begitulah keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kalau kalian bisa lebih dekat lagi, kalian bisa bermain, ya, nanti kalau sudah situasi sudah aman, tidak ada COVID lagi, ya, mudah-mudahan COVID cepat selesai, kalian bisa bermain ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kalian bisa melihat di situ keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia dan adat istiadatnya, ya, dari bentuk-bentuk macam rumah adat sampai pakaian adat, ya, kadang ada pertunjukan tari atau upacara adat di situ. Oke, kita pelajari mengenai rumah adat. Nah, nih, ya, rumah adat yang ada di Indonesia ini banyak sebenarnya, ya. Jadi Bapak hanya beberapa contoh aja di sini. Ada Ananggro Aceh Darussalam, sebut Krong Bade, ya. Kemudian Yogyakarta rumah Joglo, Sumatera Barat ada rumah Gadang, Bali
ada rumah adat Gapura atau Candi Bentar. Papua, rumah adat Honai. Kemudian Sulawesi Utara, rumah adat Istana Buton. Kalimantan Timur, rumah adat Lamin. Kalimantan Selatan atau Banjar, rumah Betang ya. Nusa Tenggara Timur mengenal rumah adatnya itu Musa Laki. Kemudian Kalimantan Tengah ada rumah Betang, dan Papua ada Honai. Nah, rumah Papua. Oh, ada dua nih. Oh, maaf nih, ada dua ya. Oke. Nah, ini contoh dari rumah adat. Yang pertama ini ya. Rumah adat dari Aceh ya, Aceh atau Krongbade ya, rumah adat Aceh Krongbade nih. Kemudian dari Kalimantan Timur ya, sebut rumah adat Lamin. Rata-rata mereka panggung ya. Rumah asli adat Indonesia itu rata-rata panggung. Sampai joglo pun Jawa yang asli memang panggung juga. Karena mungkin nenek moyang kita saat itu ya sudah bisa membaca bahwa Indonesia ini datarannya memang subur tapi juga rawan bencana alam. Atau dari binatang-binatang buas saat itu. Sehingga dan itu berpengaruh ya pada budaya adat, sehingga harus membuat rumah yang tinggi jauh dari binatang buas atau ancaman-ancaman berbahaya yang lainnya. Nah, kemudian aman dari kerawanan gempa bumi. Nah, karena apa? Rumah panggung ini ternyata lebih aman untuk gempa bumi ya, timbang rumah yang langsung menempel pada sisi tanah. Nah, ini pakaian adat contoh ya. Ini pakaian adat dari Sulawesi Tengah atau Makuta. Makuta ya, disebut dengan pakaian adat tradisional Biliu dan Makuta nih. Kemudian pakaian adat tradisional Ngambe dari Gorontalo. Nah, ini. Nah, tarian ya, tarian contoh. Nah, seperti ini tarian Sedati dari Aceh. Nah, ini biasa ya, kalian mungkin sudah banyak kenal, familiar sekali. Tari Legong dari Bali. Nah, ini kita sudah sampai materi ya, tadi Bapak sudah menjelaskan hampir 60 menit ya. Jadi kita adakan kuis atau pertanyaan. Nah, ini nanti kalian langsung aja ya, atau mungkin sudah ada yang men-share ya di tayangan YouTube Disdik ya, Radio Disdik. Ya. Aja ya, atau mungkin sudah ada yang men-share ya. Oh iya nih, ada beberapa ya. Tayangan YouTube Stick. Ada beberapa yang sudah menjawab. Nah, ini pertanyaannya, siapa yang bisa? Jelaskan pengertian penduduk ya, pengertian penduduk. Apa yang disebut dengan penduduk? Ya. Apa yang disebut dengan penduduk? Penduduk adalah orang, individu atau kelompok yang mendiami beberapa tempat. Nah, ini nih. Jelaskan pengertian penduduk ya. Oh, maaf nih, pertanyaannya sebenarnya bukan ini ya. Ini kelewatan nih Bapak ngetik ini. Dinamika maaf. Dinamika penduduk. Ini maksudnya begini. Ya. Nah, oke nih. Maksudnya gini. Nah. Oke, ada yang bisa menjawab? Dinamika penduduk.
Ya, Bapak tunggu 1 menit ya. Tadi kan sudah ditayangkan dinamika penduduk, adakah sudah bisa menjawab? Ya. Oke, ada yang bisa menjawab? Dinamika penduduk. Ya, dari Albiansa nih, alhamdulillah sudah bisa ya menjawab dinamika penduduk. Adalah proses pergerakan penduduk. Oke, kemudian ada Dwi Siti Nurain ya, dinamika penduduk adalah pergerakan penduduk yang dinamis. Oke, boleh juga. Kemudian juga ada dari Elang Mulya Rizky ya, kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah penduduk yang mempunyai sumber daya manusia lebih. Oke, alhamdulillah sudah banyak ya yang menjawab. Baik, kita lihat jawabannya di sini. Nih, jawabannya ya. Dinamika penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, disebut dinamika penduduk. Kemudian yang kedua adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat taraf hidup di suatu wilayah yang dapat memenuhi aspek kebutuhan hidup mereka. Ya, meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, perumahan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas. Nah, kemudian 4 ras yang ada di Indonesia. Yang 4 ras yang ada di Indonesia, Melanosoid, Wedoid, Melayu, dan Negroid ya. Ada 4 yang ada di Indonesia. Oke, baik, demikianlah perjumpaan kita kali ini dalam tayangan program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Radio Distrik ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya, sampai bertemu kembali di lain waktu kesempatan. Dan kalau kata pepatah atau pantun, bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, bila ada umur panjang bolehlah kita berjumpa kembali. Terima kasih banyak ya, dan Bapak mohon maaf sekali lagi apabila dalam tayangan ini banyak kekurangannya ya. Kekurangan hanyalah milik manusia dan kelebihan keutamaan hanya milik Tuhan. Oke, semangat selalu menjaga kesehatan ya. Kemudian jangan lupa perhatikan protokol daripada COVID-19 ya, pakai masker, kemudian jaga kesehatan, cuci tangan selalu ya, banyak makan yang bergizi, olahraga ya, dan jangan lupa untuk tetap belajar ya, tetap belajar dan belajar dari Senin sampai Jumat, dan stay tune terus ya, pantau terus Radio Distrik karena banyak bermanfaat. Di sini banyak sekali ya materi-materi pembelajaran untuk kalian ya, dari jenjang PAUD, SD, SMP sampai SMA atau SMK, bahkan sampai perkuliahan. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.